Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan belajar PPKN. Semoga kita semua pada pertemuan kali ini sehat selalu dan tetap semangat untuk mengikuti belajar PPKN. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Semoga apa yang kita harapkan nantinya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, marilah kita bersama berdoa untuk sebelum belajar. Doa mulai. Terima kasih. Semoga apa yang kita harapkan bisa terlaksana. Pada pertemuan yang keempat ini, kita masih tetap ke pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Kita lihat peta konsepnya untuk mengingat. Yang pertama, konsep hak asasi manusia atau pengertiannya mungkin Anda sudah hafal. Kemudian yang kedua, substansi hak asasi manusia Anda juga sudah paham tentunya. Yang ketiga, minggu kemarin kasus pelanggaran hak asasi manusia dan sudah kita bahas. Maka yang terakhir ini kita akan membahas mengenai upaya penegakan hak asasi manusia. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yang pertama adalah setelah pembelajaran Anda bisa menyebutkan macam-macam upaya penegakan HAM di Indonesia. Yang kedua, yaitu Anda bisa menunjukkan undang-undang yang mengatur tentang HAM. Ada dua tujuan, mudah-mudahan Anda bisa mencapainya. Oke, upaya pemerintah dalam penegakan HAM di sini ada beberapa macam. Yang pertama adalah penegakan dari pemerintah melalui pembuatan undang-undang. Yang kedua yaitu pembentukan komisi nasional. Yang ketiga yaitu pembentukan pengadilan HAM. Yang keempat yaitu penegakan melalui proses pendidikan. Jadi upaya pemerintah dalam menegakkan HAM maksudnya supaya hak asasi manusia itu bisa dijunjung tinggi, kita hormati, maka perlunya adanya undang-undang atau peraturan-peraturan. Kemudian ada komisi nasional yang menegakkan, dan juga ada pembentukan pengadilannya. Nah, itu nanti kita jelaskan nanti, termasuk di sini melalui proses pendidikan. Oke, yang pertama yaitu penegakan pemerintah melalui undang-undang. Nah, ini sudah dilaksanakan. Di antaranya yang pertama, dibuatlah undang-undang atau peraturan TAP MPR nomor 17/MPR/1998 yang mengatur tentang hak asasi warga negara Indonesia.
Contoh lain, peraturan atau undang-undang yang mengatur mengenai hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu mengatur tentang hak asasi manusia. Contoh ketiga, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu tentang perlindungan anak. Dan ini tentunya masih banyak lagi undang-undang tentang HAM yang Anda bisa mencari sendiri di sumber lain. Di sini hanya kita contohkan 3 bagian saja. Selanjutnya, yang kedua, mengenai pembentukan komisi nasional. Contohnya pembentukan komisi nasional. Yang pertama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau disingkat KPAI. Nah, di sini adalah untuk menegakkan, seandainya di Indonesia itu ada pelanggaran HAM, khususnya mengenai pelanggaran HAM terhadap anak, maka di sini ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Yang kedua, yaitu Komisi Nasional Perempuan. Ini juga ada. Kemudian yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Ada badan pengadilannya, yaitu keberadaan pengadilan HAM di Indonesia merupakan salah satu langkah dalam menegakkan keadilan bagi warga negara Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran HAM. Yang keempat, yang terakhir, yaitu penegakan melalui proses pendidikan. Maksudnya proses pendidikan ini adalah penegakan HAM itu dapat dilakukan melalui proses pendidikan, baik itu pendidikan formal, informal maupun non formal. Pendidikan formal itu ya yang resmi seperti di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau SMK, sekolah menengah kejuruan. Nah, itu sekolah formal. Di setiap sekolah itu akan diajarkan mengenai hak asasi manusia, yaitu di mata pelajaran kita, yaitu PPKN. Informal itu pembelajaran yang ada di keluarga, itu juga diajarkan oleh orang tua kita masing-masing. Contohnya, kita semua harus saling menghormati terhadap orang lain. Nah, itu termasuk pendidikan informal. Non formal itu adalah pendidikan yang di luar pendidikan formal. Misalkan ada balai kerja atau kursus dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.